Bukan perusahaan besar, tapi OnePlus selalu bisa menebar daya tarik di industri smartphone, khususnya di kelas flagship. Datang lebih lambat dari LG G5, Samsung Galaxy S7, dan Xiaomi Mi 5 tidak membuat OnePlus 3 sepi pembeli. Dan sebagai salah satu pembelinya, kami ingin berbagi pengalaman menjajal smartphone seharga 7 juta ini. Untuk pertama kalinya, OnePlus meninggalkan bahan sandstone dan beralih ke metal. Praktis, kesan maco yang didapat dari OnePlus One dan OnePlus 2 kini berubah jadi mewah dan premium. Pasalnya, selain berbahan metal, OnePlus 3 juga lebih tipis dari kedua pendahulunya itu. Selain tidak lagi berbahan sandstone, bahasa desain OnePlus 3 juga benar-benar berbeda dari OnePlus One dan OnePlus 2. Ciri khas smartphone OnePlus tidak lagi nampak pada OnePlus 3, karena smartphone ini malah terlihat seperti smartphone HTC atau bahkan Huawei. Untungnya, meski desainnya menjadi mainstream, OnePlus 3 tetap kece dengan build quality yang sangat baik dan presisi. Bagian belakangnya terlihat cantik dengan adanya logo OnePlus tepat di bawah modul kameranya yang menonjol keluar. Tombol power ditempatkan di kanan, tombol volume di sisi kiri, serta sebuah switch untuk mengaktifkan mode silent juga tetap ada. Untuk navigasi menu, OnePlus menyediakan tombol fisik dengan built-in fingerprint serta dua soft button yang dilengkapi backlight. Untuk pengisian daya, OnePlus kembali menggunakan port USB Type-C seperti OnePlus 2. Saat ini, jika ingin membeli casingnya, belum banyak pilihan yang tersedia. Namun, OnePlus sudah menyediakan casing official untuk OnePlus 3 dengan beragam motif menarik. Hanya saja, kalau benar-benar ingin mendapatkan feel premium dari OnePlus 3, Anda harus rela meninggalkan dan menanggalkan casingnya. OnePlus 3 datang dalam beberapa versi, seperti A3000 untuk wilayah Cina atau A3003 sebagai versi global. Versi A3003 membawa Oxygen OS, sedangkan versi A3000 dibekali Hydrogen OS. Keduanya sama-sama berbasis Android 6.01. Karena penasaran, kami pun akhirnya memutuskan untuk menjajal Hydrogen OS. Karena dikembangkan eksklusif untuk dijual di Cina, Hydrogen OS dijajali cukup banyak aplikasi bawaan berbahasa Cina yang bisa dikategorikan sebagai bloatware. Seluruh aplikasi tersebut bisa disapu bersih alias dihapus. Satu hal lagi, Hydrogen OS tidak memiliki Google Play sehingga Anda harus mendownload Google Installer untuk dapat menginstal Google Play dan sederet aplikasi Google lainnya secara manual. Dibanding Oxygen OS, user interface Hydrogen OS sedikit lebih sederhana. Tidak ada app drawer, tidak bisa mengatur jumlah grid aplikasi, tidak ada pilihan tim, bahkan wallpaper pun hanya bisa tersaji setengah layar. Hal ini mungkin ditujukan untuk meringankan kerja hardware. OS ini menyita RAM sekitar 1,7 GB saat idle. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan shortcut gestur pada Oxygen OS, Anda masih bisa menggunakannya pada Hydrogen OS, mulai dari double tap to wake, menggambar lingkaran untuk membuka kamera, menyapu layar dengan 3 jari untuk mengambil screenshot, dan yang lainnya. Merujuk pada spesifikasinya, OnePlus 3 berhak menyandang gelar flagship killer. Prosesornya boleh jadi sama seperti LG G5 atau Xiaomi Mi 5, tapi kapasitas RAM-nya tidak tanggung-tanggung, mencapai 6 GB. Untuk storage-nya, OnePlus hanya menyediakan kapasitas 64 GB saja tanpa ada slot microSD. Dengan RAM 6 GB, kecepatan OnePlus 3 dalam menjelajah menu maupun multitasking ternyata tidak membuatnya jadi yang paling cepat. Kecepatannya masih di bawah LG G5 yang punya RAM 4 GB. Bisa jadi hal ini disebabkan belum optimalnya kapasitas RAM yang bisa digunakan oleh sistem. Seperti yang dikatakan oleh Carpe, kapasitas RAM 6 GB pada OnePlus 3 memang tidak sepenuhnya bisa digunakan dengan alasan untuk menghemat baterai. Jadi, Anda harus menunggu dan menginstal custom ROM khusus untuk bisa merasakan seluruh kapasitas RAM yang dimilikinya. Alasan yang dilontarkan oleh CEO OnePlus tersebut memang cukup terbukti. Dengan baterai yang hanya 3000 mAh, OnePlus 3 bisa diandalkan seharian penuh dengan screen on time 6 jam ke atas. Padahal kami menggunakan 2 SIM card dan cukup sering bermain game HD seperti Cinemora, Assassin's Creed Identity, dan Never Alone. Ketiga game berat ini pun dapat berjalan lancar dan memuaskan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai OnePlus 3 juga sangat cepat. Baterainya dapat terisi 60% dalam 30 menit dan 1 jam 15 menit untuk mengisi 100%. Kecepatan ini dipersembahkan oleh teknologi Dash Charge dengan charger 4 ampere yang ternyata cukup identik dengan teknologi VOOC milik Oppo. Adapun salah satu penyebab baterainya bisa bertahan lama adalah panel optik AMOLED yang digunakannya. Jenis layar AMOLED memang terkenal lebih hemat daya dibanding layar IPS, terutama jika menggunakan wallpaper berwarna gelap. Apalagi resolusi layar OnePlus 3 masih Full HD, tapi tetap terlihat wah di mata.
Kamera beresolusi 16 megapiksel milik OnePlus 3 ini bisa memuaskan kami. Tapi kalau dibandingkan dengan kamera milik LG G5 atau Samsung Galaxy S7, kemampuan kamera OnePlus 3 memang sedikit di bawah kedua pesaingnya itu. Interface kameranya sederhana, tidak banyak mode yang disediakan, hanya ada mode auto, manual, panorama, HD, dan HDR. Ketika mengaktifkan mode HD, mode HDR otomatis akan mati, alias tidak bisa digunakan bersamaan. Cukup penasaran dengan mode HD, kami pun menjajalnya untuk memotret di dalam kamar dengan lampu standar. Hasilnya sangat memuaskan, di mana gambar tersaji tajam tanpa noise yang berarti. Memotret dengan mode HD dan HDR juga tidak membuat shutter speed-nya menjadi lambat. Namun ketika memotret objek dengan warna tertentu seperti hijau misalnya, akurasi warna yang diperoleh kurang memuaskan karena terlihat pucat. Di sisi depan, OnePlus 3 punya kamera 8 megapiksel dengan sensor yang dapat menangkap banyak cahaya. Hal ini membuat kameranya bisa hasilkan foto selfie yang relatif terang. OnePlus juga menyediakan fitur Beautify, tapi tidak terlalu berpengaruh pada hasil foto. Meski kehilangan ciri khas sensornya, OnePlus 3 tetap saja memikat berkat penampilannya yang mewah serta spesifikasi buas. Jika Anda mendambakan smartphone monster yang tidak terlalu mainstream dan banyak dipakai orang, OnePlus 3 adalah pilihan yang tepat.